Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mazmed Falhafiz dengan NPM 231561115 dari kelas ITC. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah sistem monitoring suhu sederhana yang berbasis protokol MQTT. Tujuan sistem ini adalah sistem ini dirancang untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time menggunakan sensor DHT22. Sensor yang ini yang terhubung ke Node MCU 8266 seperti ini. Jadi terhubung seperti ini, secara fisik seperti ini. Lalu mengirimkan data melalui protokol MQTT, kemudian ditampilkan secara visual di Node-RED dashboard dan disimpan ke dalam MySQL database untuk keperluan historis dan analisis data. Jadi gambar umumnya adalah dari sensor ini mengirimkan data ke Node MCU ini. Nah, Node MCU ini nanti akan mengirim data ke broker MQTT, lalu di broker MQTT itu akan mengirim datanya ke Node-RED. Nah, Node-RED itulah yang akan memvisualisasikannya. Lalu dari eh, MQTT broker tadi juga dikirimkanlah ke MySQL untuk penyimpanan atau historisnya. Jadi seperti itu alur umumnya. Penjelasan alurnya itu, yang pertama itu pembacaan data sensor DHT22. DHT22 ini kan adalah sensor digital yang mampu membaca suhu dan juga kelembapan. Sensor ini terhubung nanti ke Node MCU tadi, yang ini. Terhubungnya melalui pin data D4. Nah, pada setiap siklus, di sini saya membuat siklus itu per 5 detik untuk membaca suhu dan kelembapan. Lalu setelah dibaca nih suhunya, eh, dikirimkanlah dari Node MCU ini ke MQTT broker. Tapi dikirimkannya dalam bentuk JSON. Jadi Node MCU itu mengonversi data menjadi format JSON agar mudah dikirim dan diproses di sistem berikutnya. Kenapa JSON itu dipilih? Karena dia itu ringan, lalu mudah dibaca manusia dan mesin, lalu umum juga digunakan di IoT dan API modern. Di sini saya juga menggunakan koneksi jaringan Wi-Fi supaya dapat mengirimkannya. Jadi koneksinya saya menggunakan Wi-Fi. Lalu sesuai dengan alur yang sudah saya sebutkan tadi, nanti dari NAT MCU ini juga akan terkoneksi ke broker MQTT. MQTT sendiri itu Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi ringan untuk IoT. MQTT itu menggunakan arsitektur publish subscribe, yaitu dan bukan client server. Komponen utamanya itu terdiri dari pertama itu adalah publisher, yaitu pengirim pesan atau data si ini. Lalu terhadap subscriber itu penerima pesan atau data dan juga sebagai ada broker yaitu pusat untuk distribusi pesan. Dalam sistem ini Node MCU ini adalah publisher, lalu Node-RED itu adalah subscriber dan Mosquito yang ada di Ubuntu itu sebagai broker. Jadi saya menggunakan MQTT-nya itu Mosquito yang akan menjadi broker. Node MCU itu nanti akan menghubungkan diri ke broker yang berjalan di server. Jadi akan sesuai dengan IP yang ada di server. Port yang digunakan itu untuk komunikasi adalah 1883. Lalu setelah terhubung ke MQTT-nya itu, Node MCU akan mengirim data JSON-nya ke broker dengan sebuah topik pastinya. Topik di sini saya menggunakan topik sensor DHT22. Sensor slash DHT22. Lalu setelah itu broker MQTT-nya tadi akan mendistribusikan pesan. Broker bertugas untuk menerima, menyimpan sementara, dan meneruskan pesannya. Ia tidak memproses isi data, hanya bertugas memastikan pesan sampai ke subscriber yang tepat. Lalu Node-RED yang sebagai subscriber itu akan memvisualisasikannya, memvisualisasikan data yang sudah dikirimkan dan diproses. Jadi langsung masuk ke alur prakteknya saja. Lalu kita pastikan apakah server dari Mosquito itu sudah aktif atau belum. Di sini saya mengeceknya dengan sistem CTL status Mosquito. Di sini statusnya adalah aktif dan berjalan, aktif running. Lalu kita akan membutuhkan sebuah koneksi supaya ISP itu dapat berkomunikasi dengan Mosquito dan Mosquito juga dapat berkoneksi dengan Node-RED. Di sini koneksinya menggunakan IP address. IP address-nya adalah IP address si Mosquito itu. Mosquito ini IP address-nya adalah 10.122.243 dan titik 238. 10.122.243.238.
Itu adalah IP address yang digunakan ISP untuk berkomunikasi dengan server dan server berkomunikasi dengan Node-RED. Oke. Di sini saya juga sudah menjalankan Node-RED-nya. Jadi Node-RED harus dijalankan dulu dengan perintah node eh, min red, node strip red. Di situ dijalankan eh, Node-RED-nya supaya kita dapat mengakses Node-RED di browser nantinya. Di sini keadaan juga sudah aktif berjalan, berjalannya di localhost. Lalu masuk ke bagian codingan yang akan dimasukkan ke dalam ESP8266. Di sini terdapat sedikit perubahan dari penjelasan saya sebelumnya, yaitu di IP MQTT servernya di sini berubah karena koneksinya memakai DHCP, sehingga saat perangkat penghubung itu mengalami restart ataupun yang lainnya, maka IP tersebut berubah. Di sini MQTT servernya berubah atau IP server MQTT Mosquito-nya tadi berubah menjadi 10.236.51.238. Jadi IP inilah yang sekarang akan menjadi koneksi atau penghubung antara ISP dengan broker dan broker dengan Node-RED. Sehingga bukan IP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini eh, diinisialisasikan juga Wi-Fi-nya itu apa dan juga passwordnya itu apa, terhubung ke perangkat penghubung. Di sini tadi adalah MQTT servernya, IP dari servernya. Lalu di sini ada port, port client set server. Di sini MQTT server itu berjalan di 1883, port 1883, defaultnya di situ. Lalu terdapat fungsi setup Wi-Fi. Di fungsi inilah akan ESP8266 akan berusaha untuk terhubung ke Wi-Fi atau perangkat penghubung tadi supaya untuk mendapatkan IP dan juga koneksi. Lalu di loop ini akan dikirimkan sebuah string yang merupakan format JSON. Jadi data dari suhu dan juga kelembapan yang dikirim oleh sensor DHT22 akan dikirimkan lagi oleh ESP826 8266 ke broker MQTT dengan menggunakan format JSON. Format JSON seperti ini. Dapat dilihat di serial monitor ini. Dikirim. Mengirim suhu 24,90 derajat dan juga kelembapan 91,10%. Lalu di sini terdapat Void Reconnect. Void Reconnect inilah yang digunakan untuk USB8266 untuk mencoba berkoneksi dengan broker MQTT tadi. Apabila dia terhubung, maka akan tertulis terhubung ke broker. Apabila dia tidak terhubung, maka akan dicoba terus per 5 detik sekali. Di sini saya suhunya, datanya dikirimkan per 5 detik sekali. Dengan delay 5.000 milisecond, itu maksudnya adalah delaynya 5 detik sekali. Di sini saya juga terdapat sebuah topik. Topik ini mengenali MQTT-in-nya. Topik itu, topiknya adalah sensor garing DHT22. Lalu kita akan masuk ke broker MQTT-nya, Node-RED-nya. Lalu di sini saya sudah berada pada konfigurasi dari Node-RED-nya. Di sini saya membuat alur Node-RED-nya adalah yang pertama ada terdapat MQTT-in yang akan digunakan oleh MQTT sebagai tempat broker MQTT ini masuk dan terhubung dari luar dan yang akan mengirimkan datanya ke node-node setelahnya. Yang kedua ini terdapat node parse JSON. Parse JSON ini digunakan untuk mengkonversi dari JSON ke JavaScript, dari JSON ke objek JavaScript supaya datanya lebih mudah diolah. Yang selanjutnya terdapat beberapa node penampilan atau visualisasi. Yang pertama adalah gauge suhu, dan juga gauge kelembapan. Gauge ini bentuknya seperti pengukuran, jadi seperti pengukuran gitu. Di sini terdapat gauge suhu dan juga gauge kelembapan, sehingga dipisah datanya. Lalu terdapat data yang divisualisasikan dalam bentuk teks, yaitu teks suhu dan teks kelembapan. Dan juga terdapat dua data yang akan ditampilkan menggunakan grafik, yaitu terdapat grafik suhu dan grafik kelembapan. Lalu terdapat not fungsi, di sini memisahkan data suhu dan data kelembapan. Lalu terdapat juga fungsi untuk memformat SQL insert. Insert ini kan digunakan eh, query insert itu kan digunakan untuk memasukkan data ke dalam table.
Nah, disinilah SQL insertnya itu atau query-nya itu terda dituliskan. Lalu di MySQL insert ini, di node yang ini itu menghubungkan dari Node-RED ke database MySQL. Dapat dilihat di MQTT dulu. Di sini namanya adalah local blocker. Topiknya adalah sensor slash DHT22. Di sini harus sama. Sen- eh, Sensor ini harus topik ini harus sama dengan yang diinisialisasikan di eh, Node MCU. Lalu di JSON ini yang akan mengonversi dari eh, JSON, format JSON ke JavaScript. Lalu di bagian format SQL insert yang sudah saya bilang tadi, di sini terdapat query-nya. Jadi insert into table DHT22. Di sini mengirimkan data suhu, data waktu, suhu, dan juga kelembapan. Dikirimkanlah secara dynamic. Jadi akan dikirimkan berangsur-angsur. Dan akan ditampilkan data-datanya ke not output atau visualisasi ini. Kita dapat lihat hasil visualisasinya adalah seperti ini. Di ini adalah hasil visualisasi Node-RED dari data-data MQTT tadi. Ini adalah gauge-nya, visualisasi gauge, suhu dan juga kelembapan. Bentuknya seperti pengukuran gitu. Di sini datanya ada 24,3 derajat Celcius dan juga kelembapan aja 93,5 derajat Celcius. Lalu di sini adalah dalam bentuk teks suhu saat ini dan kelembapan saat ini. Lalu ini adalah dalam bentuk grafik tadi. Grafiknya cukup stabil, yang artinya suhu dan juga kelembapan di sekitar DHT22 itu stabil, gitu. Stabil di bawah 100 dan juga stabil di sekitaran 25 derajat Celcius. Lalu eh, Node-RED tadi kan terhubung ke MySQL. MySQL di sini saya menggunakan XMPP sebagai servernya, XMPP, sehingga saya buatnya di Visual Studio Code. Lalu di sini terdapat database dari data suhu dan kelembapan tersebut yang disimpan dari MQTT ke database. Karena saya menggunakan XMPP sebagai server dari database MySQL ini, bukan di server dari Ubuntu yang ada MQTT-nya, sehingga saya membutuhkan konfigurasi tambahan supaya XMPP dapat berkomunikasi dengan IP dari luar localhost. Saya sudah mengkonfigurasinya sehingga sekarang sudah bisa uh, berkomunikasi dengan server di Ubuntu, dengan server MQTT di Ubuntu. Dan juga saya membuat sebuah uh, peng akun pengguna bernama Node-RED dengan password 123 yang mempunyai akses khusus ke jaringan luar. Lalu di sini saya membuat database bernama database DB Sensor dan juga tabelnya adalah TB DHT22 dengan beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom primary key, yaitu kolom ID, kolom waktu, kolom suhu, dan kolom kelembapan. Di sini dapat dilihat juga hasil dari data yang dikirimkan oleh sensor ke ESP8266 lalu ke broker MQTT, dan broker MQTT mengirimkannya ke database. Di sini alurnya itu berbeda dari visualisasi, sehingga dari MQTT itu dikirimkan datanya ke beberapa node secara langsung. Jadi saat divisualisasikan dan dikirimkan ke MySQL itu di waktu yang bersamaan. Jadi bukan visualisasi dulu baru dikirimkan ke database, ataupun dikirimkan ke database dulu baru ke node visualisasi, tapi dikirimkan secara bersamaan di waktu yang sama. Di sini saya tampilkan 100 data teratas dari data yang dikirimkan oleh MQTT. Di sini dapat dilihat bahwa suhunya stabil di 24,3 dan juga kelembapannya di 93,2%. Seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya
Node-RED ini uh, terhubung ke atau server MQTT ini terhubung ke MySQL yang di SMTP tadi. Di mana sih bagian penghubungnya? Ada di bagian Node MySQL Insert ini. Dapat dilihat bahwa dia terhubung dengan IP dari XMPP. XMPP itu kan IP-nya tergantung pada IP komputernya. Dan ini adalah IP komputernya. 10.236.51.68 yang sudah pasti beda dengan IP server dari MQTT. Lalu portnya ini ada port dari MySQL-nya yaitu 3306 dan user tadi yang sudah saya buat yaitu user Node-RED dan passwordnya juga. Lalu database-nya diarahkan nih ke database mana? Database DB Sensor. Seperti itu. Jadi apabila memang semua node ini sudah sesuai, maka di-deploy lah. Setelah di-deploy baru bisa kita lihat hasil visualisasinya di sini. Suhunya seperti yang sudah tadi dilihat di database bahwa stabil suhunya di 24, 20, sekitar 24 derajat Celcius dan juga kelembapannya di sekitar 93,7%. Baik, seperti itu saja presentasi dari saya. Saya sangat memohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.